Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya, itu adalah lagu Indonesia Raya ya. Bertepatan pada 17 Agustus hari ini adalah Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76 ya. Ya. Hari ini Dedi muncul di hari Selasa ini ya. Karena kita akan melakukan upacara online ya. Jadi hari Jumat besok tidak ada pelajaran, diganti hari ini ya. Ya, ini karena upacara online ya, kita harus berikan penghormatan kepada bendera merah putih ya. Hari ini kita tidak akan memberikan penghormatan kepada Bapak Kepala Sekolah kita ya, Haji Yulianto, tapi kita akan melakukan penghormatan ke bendera kita ya, bendera Indonesia ya. Jadi akan pimpin nih upacaranya. Jadi kepada Sang Merah Putih, hormat ya, tegak ya. Nah itu adalah permulaan ya dari upacara online kita hari ini. Kita nggak sama kayak upacara offline ya, yang ada di lapangan seperti biasa. Kita hormatnya sebentar aja, tapi bukan berarti tidak menghargai loh ya. Ini karena durasi ya, biar nggak kepanjangan ya. Kita lanjutkan. Hari ini bukan pelajaran sebenarnya ya, ini adalah upacara online. Jadi yang Dedi harap dari kalian adalah tetap diperhatikan apa yang akan Dedi sampaikan, tapi santai saja, ini bukan pelajaran, oke? Seperti upacara pada umumnya, biasanya pemimpin upacara itu memberikan pidatonya ya, memberikan sambutannya. Apa tadi ya, kok lewat, tidak tahu lah. Nah, seperti biasa upacara ya, jadi hari ini Dedi akan memberikan sambutan sebagai pemimpin upacara kalian. Sebuah tema yang akan kita bicarakan, yaitu tema hari ini adalah tentang kasus korupsi ya. Kita buka dulu dengan ini dari satu beritanya apa ya, lupa. Kompas.com. Dari kompas.com menyebutkan ICW atau Indonesia Corruption Watch itu adalah lembaga yang mengawasi kasus korupsi yang ada di Indonesia, mengatakan sepanjang 2020 ada 1.298 terdakwa kasus korupsi. Kerugian negara 56,7 triliun. Ya, besar ya, 56,7 triliun itu kalau misalkan dibuat pengembangan pembangunan di Indonesia sudah sangat berdampak sekali kepada kehidupan kita ya. Tapi uang sebanyak itu di tahun 2020 itu masuk ke orang tertentu, hanya untuk sebagian orang tertentu, bukan untuk pembangunan yang ada di Indonesia ya. Ya banyak sekali ya di tahun 2020. 2021 belum ada angkanya dalam setahun 2021, tapi pasti banyak juga, karena mengingat dari 2020 ada 1.298 terdakwa kasus korupsi. Cukup memprihatinkan ya, Indonesia ini kok sepertinya harus dinyalakan darurat korupsi ya. Karena seperti yang kita tahu, yang terakhir ini yaitu yang akan kita bahas sedikit, yaitu kasus korupsi bansos ya, bantuan sosial kemarin waktu pandemi 2020. Pemerintah waktu itu memberikan bantuan sosial dengan memberikan sejumlah uang dan sembako ya kepada masyarakat, tapi waktu itu ada seorang menteri ya yang menerima suap dari relasinya ya, dari vendornya mungkin ya, nggak tahu, tapi dia dapat suap dari rekanannya sebanyak kalau nggak salah 30-an miliar seperti itu. Banyak ya, 30 miliar itu. Kalau itu dibuat untuk pengembangan lagi untuk bansos, itu akan lebih bermanfaat. Tapi ini malah masuk ke kantong pribadi Pak Menteri ya. Saat ini Pak Menteri ini sudah dinyatakan sebagai tersangka dan sudah
diadili tapi belum dapat hukuman yang resmi dari pengadilan. Yang terbaru malah beliau ini meminta untuk dibebaskan. Waduh, karena alasannya dia harus mengurusi anak-anaknya yang masih kecil ya. Harusnya kan kalau pengen bebas ya jangan menerima suap Pak ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang temanya adalah nasionalisme palsu ya. Itu kita ambil kasus korupsi ya. Kenapa kasus korupsi ini digolongkan sebagai nasionalisme palsu? Karena gini. Karena pejabat-pejabat itu kan sebelum dia menjadi pejabat pasti dia dilantik. Dia juga pasti ada yang namanya sumpah negara ya. Dia bersumpah di atas Pancasila maksud Dedi. Pancasila itu sebuah lambang negara kita, ideologi kita ya. Nasionalisme itu di Pancasila itu. Dia bersumpah di atas Pancasila tapi dia melanggar sumpahnya ya. Makanya bisa disebut korupsi itu sebagai tindakan nasionalisme yang palsu. Walaupun mungkin di tanggal 17 ini koruptor-koruptor itu upacara ya, hormat setinggi-tingginya ya. Mungkin di rumahnya benderanya berentet-rentet, bendera Indonesia itu banyak, tapi kalau dia masih melakukan korupsi itu juga namanya nasionalisme palsu, walaupun banyak lambang-lambang negara yang dia bangga-banggakan gitu loh. Hari ini harapan Dedi kalian bisa belajar untuk menghindari tindakan korupsi di masa depan, karena ya harapan untuk Indonesia ini satu-satunya ya harapannya terletak pada generasi muda ya. Karena kalau kita berharap pejabat-pejabat kita yang korup gitu ya untuk berubah gitu, sepertinya kok agak sulit, karena mengingat orang-orang yang korupsi itu kan kita lihat kekayaannya juga sudah dianggap cukup kaya lah, tapi dia juga masih melakukan korupsi ya. Itu mungkin alasannya bukan sekedar uang ya. Kalau sekedar uang itu menurut Dedi uang mereka itu sudah cukup berlimpah ruah ya, tapi dia masih tetap melakukan tindakan korupsi. Nah, sebelum itu kita akan mengetahui definisi dari korupsi ini ya. Definisi korupsi itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang atau jabatan atau yang lainnya untuk keuntungan pribadi atau orang lain ya. Ini harus digarisbawahi, kita highlight di kata penyelewengan dan penyalahgunaan ya. Itu adalah kata kunci dari korupsi tersebut. Korupsi itu tidak hanya sekedar menyalahgunakan uang proyek gitu ya. Contoh lain dari korupsi itu jika misalkan kalian punya jabatan gitu ya, terus kalian menyelewengkannya dengan misalkan memasukkan kerabat kalian di instansi kalian tempat bekerja, itu juga menurut Dedi adalah tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan. Makanya itu juga bisa disebut tindak pidana korupsi ya. Hari ini sebenarnya untuk Dedi membahas kasus korupsi ini agak cukup tidak terlalu bersemangat ya, karena gini, korupsi ini tiap tahun selalu ada, bahkan tiap tahun juga nominalnya itu cukup berkembang ya, jadi semakin besar nominalnya dari tahun ke tahun. Sepertinya kok bahkan hukum saja tidak bisa membuat orang takut untuk tidak melakukan korupsi ya, seperti itu. Makanya kok Dedi berpikir pesimisme gitu kalau misalkan korupsi itu bisa hilang dari Indonesia gitu. Tapi tetap masih ada harapan ya. Harapannya satu-satunya adalah terletak pada generasi muda. Makanya Dedi harap generasi muda yang saat ini sedang belajar gitu ya, mencari jati diri, itu menemukan jati diri yang tepat untuk apa? Untuk ketika dia sudah menjadi pemimpin ya nanti di negara ini, dia sudah punya prinsip, dia sudah bisa menghindari, prinsip dia sudah kuat sehingga dia berapapun nominalnya itu dia bisa menolak korupsi itu. Karena sebenarnya korupsi itu bukan masalah uang menurut Dedi. Kalau masalah uang, mereka yang koruptor sekarang ini sebelum dia melakukan korupsi itu uangnya juga
sudah banyak gitu, tapi dia tetap melakukan korupsi. Nah, makanya ini dari kecil kalau misalkan kalian ada perilaku-perilaku yang akan disebutkan ini, mungkin aja itu adalah bibit kalian bisa menjadi koruptor gitu ya. Nah, ini beberapa kebiasaan buruk yang bisa menjadikanmu seorang koruptor. Yang pertama adalah sering berbohong ya. Kenapa sering berbohong itu bisa membuat kalian menjadi calon koruptor? Karena namanya juga mengambil hak orang lain, itu kan harus ditutup-tutupi gitu. Nggak mungkin kalian menyebutkan dengan gamblang bahwa kalian itu adalah pencuri uang, itu kan nggak mungkin ya. Makanya perbuatan kayak gitu harus ditutupi dengan cara berbohong. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini kebiasaan orang Indonesia yang jarang diketahui bahwa ini adalah tindakan yang buruk, yaitu adalah sering mengandalkan orang dalam. Nah, ini relasi ya, ini namanya nepotisme. Banyak orang-orang yang ingin masuk ke instansi tertentu ya, dengan meminta bantuan saudaranya atau kerabatnya atau teman atau siapapun itu untuk memasukkannya ke dalam instansi tersebut ya. Kenapa ini perbuatan yang salah? Karena gini, kalau kalian misalkan kalian punya saudara di instansi A dan kalian punya cita-cita masuk ke instansi A, padahal skill kalian tidak memenuhi syarat ya. Kalian mungkin memang masuk gitu, tapi orang yang benar-benar bisa punya skill dan memajukan instansi tersebut bisa tersingkir karena Anda gitu. Egois kalian ya. Kalau kalian masih memang enak gitu loh, kalian bisa masuk ke instansi tersebut tanpa usaha yang berlebihan gitu ya, tidak mengeluarkan effort yang besar, tiba-tiba masuk ya. Kalian mungkin di sana juga dihargai karena kalian punya saudara yang jabatannya tinggi di instansi tersebut, memang enak gitu. Tapi kalian egois gitu, kalian menghambat instansi tersebut kalau misalkan kalian tidak punya skill gitu. Jadi itu ya bisa kebiasaan itu yang akan menimbulkan kalian menjadi koruptor seperti itu. Yang terakhir adalah tidak berani berkata tidak untuk ajakan yang salah. Nah, ini menurut diri pribadi ya. Perilaku korupsi itu hanya bisa ditolak dengan kata tidak gitu. Saya tidak mau korupsi. Seperti itu, sesimpel itu sebenarnya. Tapi ya nggak tahu kok orang-orang yang korupsi itu kok kayaknya susah berkata tidak untuk ajakan untuk berkorupsi itu ya. Memang kalau misalkan kita korupsi uang itu sepertinya enak gitu, kita dapat uang bermiliar-miliar dengan cara yang mudah, bahkan tidak ada usaha yang kita keluarkan ya, kita tiba-tiba dikasih uang seperti itu. Memang enak gitu, tapi kita harus ya jangan egois gitu tadi. Kalau misalkan kasus bansos gitu ya, kalau misalkan uang suap itu misalkan dialokasikan lagi ke kepentingan rakyat gitu kan, uang bermiliar-miliar itu kan bisa bermanfaat gitu ya. Ya, kita sudah di penghujung dari upacara online hari ini. Semoga apa yang tadi Dedi sampaikan bisa bermanfaat ya. Untuk kasus korupsi, Dedi harap kalian yang sekarang sebagai generasi muda bisa banyak belajar dari kasus-kasus korupsi yang ada di negara kita ini, supaya 10 tahun, 20 tahun ke depan angka kasus korupsi ini semakin diminimalisir ya. Jangan sampai nanti negara kita hancur karena korupsi yang makin merajalela ya. Makanya kalian harus belajar sungguh-sungguh, bersihkan hati kalian supaya nanti kalau kalian menjadi pemimpin di masa depan gitu, kalian tidak tergiur akan uang yang banyak gitu. Saya yakin kasus korupsi itu uang itu tidak akan membuat kalian puas ya. Mungkin saja pembangunan yang berdampak kepada masyarakat bisa lebih membuat Anda lebih puas ya. Jadi ingat, uang itu tidak akan membuat kalian puas. Contohnya koruptor-koruptor yang sekarang itu emang uangnya sebelum korupsi itu sedikit. Enggak, mereka sudah kaya raya. Tapi kenapa kok masih mau melakukan hal buruk seperti itu? Karena
dia menganggap uang bisa memuaskan, ternyata tidak ya. Ternyata uang seberapapun bertriliun-triliun itu tidak akan membuat kalian puas ya. Itu saja yang Dedi sampaikan pada upacara online hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Selamat maghrib. Mwah. Mwah. Mwah.